I've robbed 12 banks in 7 states. I have a little over $9 million in cash. And no one knows who I am. Halo sobat, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di video ini saya akan mencoba mereview sebuah film. Film ini akan mengisahkan mengenai seorang pencuri bank yang telah merampok jutaan dolar dari 9 bank yang berbeda. Pencuri ini bernama Tom. Namun uniknya aksi Tom ini tidak pernah ketahuan dan gak pernah kelacak oleh polisi karena aksinya yang begitu rapi dan tidak mudah terdeteksi. Hingga kasus perampokan tersebut masuk berita TV nasional. Setelah berhasil merampok banyak bank, Tom ingin menyewa sebuah gudang untuk menyimpan uangnya yang sangat banyak. Dan di sini dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Annie. Dalam percakapan tersebut dapat dilihat keduanya saling tertawa dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Do what you have to do. 1 tahun kemudian hubungan mereka kian dekat dan Tom di sini mengajak Annie ke sebuah rumah. Ternyata rumah tersebut sengaja Tom beli sebagai kejutan, karena Tom di sini ingin mengajak Annie tinggal berdua bersamanya. I thought that's pretty cool. Berpindah ke tempat lain kita dipertemukan dengan 2 orang polisi yang menangani kasus perampokan bank yang viral tersebut. Di sini ada Sam dan Myers. Kemudian berpindah pada Tom yang sedang merenung. Di sini dia memikirkan dosa-dosa yang telah dia lakukan, dan tak lama kemudian Tom mengambil sebuah telepon lalu melaporkan segala kejahatannya kepada polisi, yang mana telepon tersebut diterima oleh agen Sam. Namun di sini Sam tidak terlalu menghiraukan telepon tersebut, karena menganggap laporan Tom hanya guyonan semata. Tom di sini bercerita dia melaporkan karena dirinya bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta dan ingin bertobat dari sekarang. Tom juga menjelaskan dia adalah seorang perampok handal yang mengerti segala mekanisme keamanan, maka Sam dan Myers pun mulai percaya. Sam kemudian mengutus kedua anak buahnya untuk bertemu dan dengan Tom dan memeriksanya. Special Agent Hall, this is Special Agent Evans. Namun setelah menunggu berjam-jam kehadiran agen tersebut pun tak kunjung tiba. Tom yang kesal akhirnya menelpon kembali pihak polisi, tetapi telepon tersebut lagi-lagi diremehkan. Dan ketika Tom hendak keluar ternyata agen tersebut telah tiba. Mereka bernama Nivens dan Ramon. Setelah menceritakan kronologi dan cara Tom mencuri bank, kedua agen tersebut pun akhirnya mulai percaya. Dan kemudian Tom pun memberikan mereka sebuah kunci gudang untuk melihat uang yang sudah Tom curi. Setiba di gudang, kedua polisi ini langsung mengecek seluruh isi gudang dan ternyata mereka menemukan uang tersebut, dan kurang ajarnya Niven yang ingin uang tersebut berniat membawa kabur uang itu. Padahal Raymond sudah mengingatkan bahwa aksi Niven ini merupakan hal yang ilegal, namun akhirnya mereka tetap memutuskan untuk membawa uang itu. Namun saat keluar dari gudang mereka bertemu dengan kekasih Tom yang merupakan pemilik gudang yang disewa Tom tersebut. Namun dengan sedikit tipuan akhirnya Annie percaya bahwa kedua polisi tersebut adalah temannya Tom. Sementara itu Tom tampak cemas dan khawatir karena kedua polisi itu tidak kunjung datang. Namun tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba dengan langsung menodongkan pistol ke arah Tom, dan meminta sisa uang yang dia miliki. Whoa, I'm turning myself in. FBI, open up. Dan tiba-tiba datang agen Sam yang merupakan atasan dari Niven dan Raymond ini. Saat Sam masuk dirinya merasakan kejanggalan yang sedang terjadi, tetapi Niven yang panik ini langsung menembak atasannya sendiri dan dari sinilah semuanya dimulai. What exactly is going on? Pertarungan dan aksi kejar-kejaran Tom dan agen polisi pun tidak terhindarkan, dan Annie yang melihat Tom pun merasakan keanehan, karena pria yang ia cintai harus berurusan dengan polisi. Setelah berhasil lolos Tom menceritakan semuanya kepada Annie, Tom menceritakan bahwa dirinya pencuri bank yang buron.
Selain itu Tom juga mengatakan bahwa dia seorang mantan marinir, oleh karena itu dia mahir dalam merakit bom, tetapi Annie pun merasa kecewa karena ia selama ini merasa dibohongi Tom. Namun Tom berusaha meyakini Annie bahwa dia satu-satunya wanita yang ia cintai. I want to be with her for the rest of my life, without lying about my past. Di hotel tempat penembakan terjadi tadi polisi sudah berkumpul, dan di sini Meyer berjanji akan mencari siapa orang yang sudah menyebabkan ini terjadi. Nivens pun mengatakan bahwa dia tidak menemukan uang sama sekali, dan mengatakan Tom seorang pembohong. Singkat cerita Tom mengajak Annie ke sebuah terminal bis dan memerintahkan untuk pergi keluar kota, karena ia tidak mau terjadi apa-apa pada Annie. Keesokan harinya perburuan pun tiba. Tom mencari tahu siapa sosok Niven. Namun saat pencarian dia mendapat telepon dari Annie dan ternyata Annie tidak jadi keluar kota. Annie mengatakan pada Tom bahwa ia punya rekaman sebagai barang bukti yang memperlihatkan Niven sudah mencuri uang dari gudang tersebut, namun kemudian datang Nivens, dan tanpa basa-basi Niven langsung menghajar Annie. Saat Niven hendak menembak Annie, untungnya Ramon ini masih memperingatinya. Akhirnya Niven pun mengurungkan niatnya tersebut. Di tempat lain Tom yang merasa resah mendatangi Annie ke kantornya, dan Tom kaget melihat Annie sudah lemah dan tak sadarkan diri. Tom pun membawa Annie ke rumah sakit. Tentu saja Tom semakin ingin membalas perbuatan Niven ini. Kemudian Tom menelpon Niven dan mengancam akan mencari dan menemuinya. Niven dan Ramon ini ternyata ciut juga nih mendengar ucapan Tom tersebut. Dan Tom saat berhenti di lampu merah dirinya tidak sengaja bertemu dengan polisi. Dengan seketika mobil Tom pun menjadi buronan di kota tersebut. Saat Tom bersembunyi tak sengaja dia melihat mobilnya Nivens. Dengan geramnya Tom pun menabrakkan mobil tersebut. Setelah terjadi ketegangan dan aksi tembakan Tom pun berhasil melarikan diri. Tetapi tak lama setelah lolos mobil Tom pun ditemukan oleh Meyers atasan Ramon dan Nivens, dan mereka berdua pun terlibat aksi kejar-kejaran dan baku hantam. Dan Tom pun mengatakan bahwa Niven pelaku dari penembakan itu. Dan singkat cerita Nivens pun bertekad untuk pergi ke rumah sakit dan hendak membunuh Annie, karena Annie merupakan saksi yang melihat Nivens membawa kabur uang tersebut. Namun saat hendak masuk ternyata di sana sudah ada Meyers yang menunggu. Alhasil Meyer pun kini mengetahui bahwa Nivens pelaku dari semua ini. Di rumahnya Ramon yang sedang tertidur dikagetkan dengan kehadiran Tom yang masuk ke garasi rumahnya. Setelah baku hantam si Ramon akhirnya meminta maaf atas perbuatannya dan memperingatkan Tom untuk membawa Annie pergi keluar dari kota.
dan kemudian Tom pun pergi ke rumah sakit kemudian memindahkan Annie ke apartemen. Keesokan harinya aksi balas dendam pun dilakukan. Tom dan Annie sudah berada tak jauh dari rumah Nivens. Kemudian Tom menelpon Nivens dan mengatakan bahwa Nivens manusia bajingan yang bisa-bisanya membunuh atasannya sendiri. Tom mengancam Nivens keluar dari rumahnya dalam hitungan mundur bila tidak bom akan meledak. Nivens pun mengira bahwa hal tersebut hanyalah gertakan saja. Namun ternyata itu bukanlah gertakan. Setelah rumahnya meledak, Nivens yang panik ini langsung pergi dengan membawa mobilnya, dan menuju tempat persembunyian. Tiba-tiba di tempat persembunyian itu Riven kedatangan tamu dan ternyata tamu tersebut ialah Ramon dan Tom. Di sini baku tembak pun terjadi. Namun Niven berhasil kabur, dan ternyata Tom sudah mempersiapkan bom di mobilnya Niven. Sehingga Nivens pun terpaksa harus memberhentikan mobil tersebut. Singkat cerita, Nivens pun berhasil ditangkap yang disaksikan langsung oleh Meyer.